Ada yang sudah merasa ahli surga itu? Belum, ya. Tentu tidak ada yang merasa ahli surga. Tapi kita juga merasa bahwasanya kita ini tidak kuat dengan api neraka. Ini Abu Nawas, ini syair pun Abu Nawas ini buat hidungnya untuk ada asli memang Abu Nawas. Pernah membuat syair ini namanya I'tiraf. Faham beli tahu betawar fir dunubi fa innaka ghafirun dzambil azim. Maka ya Allah, anugerahkanlah kepadaku taubat, waghfirli dzunubi, dan ampunilah dosa-dosa. Fa innaka ghafirud dzambil azim, karena sesungguhnya hanya Engkau satu-satunya zat yang mampu mengampuni dosa-dosa yang sudah saya tanggung. Tidak ada zat lain yang bisa membayar lunas semua dosa-dosa itu, menghapusnya. Itu tidak ada zat lain kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Kalau dilanjutkan masih panjang kok, kurang lebih seperti itu. Ada sirah bermas. Nanti kalau ibu lagi kosong mungkin sambil merenung sebelum tidur. Kira merenung itu sebelum tidur. Saat jarang pun sehari, coba setel YouTube mawon renungan atau istighfar 1000 kali. Istighfar 3 jam itu ada loh di YouTube itu. Ya dimakan aneh. Sebelum tidur merenung dulu. Sebelum tidur mohon ampun dulu. Ampun langsung belah terus merenung. Sopo ngerti bablas gitu. Sopo ngerti bablas. Pas ditanya, anda pun boten nyerah, ditekuk-tekuk kali segera pun boten saged merem. Sopo ngerti bablas. Jadi sebelum tidur diusahakan kita ini merenungi dulu dosa-dosa kita sebanyak apa. Apa yang sudah kita perbuat hari ini, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahi bari'in nasab wa khaliqil lawhi wal qalam, ahmaduhu ta'ala ala ma asda wa an'am. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abdullahi wa rasuluhu al-hadi ila sabilil aqwam, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kepada zat satu-satunya yang maha kuasa, satu-satunya zat yang maha esa, satu-satunya zat yang maha perkasa, yang tiada bandingnya dan tidak ada kekuatan yang sama dengannya. Kita patut bersyukur kepada Allah sebanyak-banyaknya. Karena rasa syukur mampu mendatangkan kenikmatan, karena rasa syukur mampu mendatangkan ketenangan, karena rasa syukur kepada Allah mampu menghilangkan segala macam negatif, sisi pesimis yang ada pada diri kita. Alhamdulillah. Terutama bersyukur ibu-ibu, malam ini masih bisa diberikan kesempatan untuk sehat, untuk beriman, untuk berislam, untuk melangkah menuju ke Masjid Darussalam menghadiri majelis ilmu. Coba bayangkan ibu sing maos undanganipun niki wau gitu-gitu yang pinter. Yang membaca undangan pengajian tadi kira-kira berapa orang? Sudah ter-share di berapa grup, sudah dibaca oleh berapa orang. Tapi yang tergerak hati untuk melangkah menuju masjid ini, kita bisa hitung di sini calon-calon ahli syurga. Amin. Gerakan dalam hati, getaran ibu untuk mampu melangkahkan kaki ke sini itu mahal, ibu. Jangan sampai ini disepelekan. Banyak orang yang di luar sana tidak merasakan getaran itu. Ketika membaca undangan pengajian Anissa, pengajian terasa banyak yang seperti itu. Ketika membaca ada taklim di sana, ada taklim di masjid sini, dia tidak berkata hatinya, hanya berkata, oh ini banyak. Tapi karena dalam hati ibu sekalian masih ada Islam, masih ada iman, maka Allah getarkan itu. Oh, saya butuh. Oh, ini tuh baik. Oh, ini tuh untuk Allah. Saya cinta kepada Allah, saya datang di masjid. Luar biasa. Maka ini salah satu nikmat dari Allah
Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita, suri tauladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah Rasul kita yang menjadi teladan, yang menjadi pimpinan kita, yang telah membukakan jalan selebar-lebarnya untuk kita, sehingga kita bisa beribadah dengan mudah pada zaman yang saat ini. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, betul kamu ini, oke, tidak ada kata ngantuk, soalnya angin semilir ya, kayak tembus soalnya kan orang bersumut, jadi nek panas kira ngantuk. Jadi semilir anginnya bahaya. Monyet itu jatuh bukan karena badai. Nek monyet kena badai, dia akan lebih kencang untuk mengeram pohon. Dia akan lebih kencang. Anginnya sudah gede, pasti saya. Tapi ketika angin lembut kecil, lama-lama dia akan ngantuk dan terjatuh karena angin kecil. Bisa jadi hidup kita juga seperti itu. Ketika ada angin kencang badai, ini bukan menyamakan itu. Hidup kita seperti itu. Ketika ada angin kencang, badai mana, kita kuat untuk menahan itu. Tapi ketika anginnya sepoi-sepoi, kita nggak kuat, terlena. Sidik-sidik ini, sidik-sidik ini, sidik-sidik. Lama-lama jatuh, hilanglah keislaman kita. Maka perlu diingat, angin besar, angin kecil harus tetap berpegang teguh pada iman, pada Islam. Alhamdulillah. Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pernah kita merasakan kita ini dirundung masalah yang luar biasa? Nanti dari itu. Pernah ya? Sudah pernah merasakan kita ini menerima masalah yang luar biasa beratnya? Sudah pernah? Pasti sudah. Pernahkah kita merasakan bahwasannya dunia ini sudah suntuk dan cukup kiranya tidak bisa dilanjutkan lagi? Pernah ibu merasakan itu? Pernah. Pasti setiap dari kita pasti pernah. Pernahkah kita merasakan sudah tidak ada jalan lagi untuk keluar? Pokoknya wes lah orang ngomong, pasti pernah. Gitu Bu? Pasti kita semua pernah. Karena tidak ada manusia di dunia ini yang tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu. Allah niku nek cinta kalian hambane dikai rezeki iya, dicintai iya, dibangunkan iya. Satu, ibu sambil ada cinta Allah adalah diberikan ujian kepada hamba. Untuk apa? Ngetes isi iman boten, tasik Islam boten, agamanya tes saja. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini ayat terkenal ibu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ibu kalau ada masalah, tancapkan dalam hati ibu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Coba diikuti ibu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sesungguhnya tidak akan dibebani kepada seseorang suatu permasalahan kecuali orang itu mampu untuk menyelesaikannya. Jadi barangkali masalah yang ada di dalam ibu belum tentu itu saya kuat menerimanya. Belum tentu masalah saya juga kuat diterima oleh ibu. Jadi setiap pribadi dari kita sudah ditakar oleh Allah, pas tidak pernah lebih, tidak mungkin kurang dari itu, masalahnya pasti ada. Dan hanya orang itu yang mampu menyelesaikan masalah tersebut. Jadi ibu itu sebenarnya kalau kena masalah itu sudah terpilih oleh Allah. Oh barangkali masalah ini kalau dikenakan orang lain belum tentu mampu. Saya diberikan ini berarti saya kuat untuk menerimanya. Saya kuat untuk menerima. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu. Jadi Allah itu sudah betul-betul maha adil dengan segala macam cobaan dan musibah yang menimpa seorang hamba. Ada yang diberikan cobaan dari sisi ekonomi, ada yang diberikan cobaan dari sisi nasab keluarga,
Ada yang diberikan cobaan dari sisi waktu, dia tidak bisa punya waktu. Ada yang diberikan cobaan dari sisi kesehatan, dia tidak bisa sehat. Banyak cobaan seperti itu. Apakah kita mau masuk surga tanpa cobaan? Oh, nggak bisa. Dalam Al-Quran disebutkan Ibu, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum. Para manusia, pengen masuk surga, tapi belum pernah diberikan cobaan seperti orang-orang terdahulu kamu, kata Allah. Masjidul baksa, wadorro, wazulzilu. Ini ada 3 tingkatan cobaan itu yang pernah ditimpa oleh orang-orang sebelum kita, yaitu nabi-nabi terdahulu. Masjidul baksa, mereka pernah ditimpakan satu baksa, dari kata bakso, cobaan yang kecil. Wadorro, dari kata dorun, cobaan yang lumayan gede. Wazulzilu, dan juga guncangan yang luar biasa pernah dirasakan oleh kamu. Maka Ibu coba cari, baksa sudah pernah belum? Dorong sudah pernah belum? Zulzilu sudah pernah belum? Ketiga ini ada 3 cobaan yang apa saja. Tentu kita tidak bisa disamakan dengan para nabi. Nabi Yunus itu sangat luar biasa. Kita kiranya nggak mampu mendapatkan itu. Nabi Ibrahim coba ada membelai lain. Nah, kita nggak mampu itu. Nabi Muhammad dilempari kotoran, mau dibunuh luar biasa, kita nggak akan mampu. Tapi yang mana itu tadi? Al-Hasib betul. Apakah kalian mengira anda khulul jannah akan memasuki surga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Tapi kalian belum pernah merasakan cobaan-cobaan di dunia. Jadi intinya di sini Allah mengabarkan bahwasanya masalah, cobaan, problem itu pasti ada dalam hidup kita. Bukan mungkin tidak ada. Tidak mungkin tidak ada. Tapi Allah tidak hanya memberikan ayat untuk mengancam saja, tapi Allah memberikan ayat untuk menghibur kita. Inna ma'al usri yusra. Wa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Ini sedikit belajar tafsir. Ini dalam surat Al-Insyirah itu tahu. Inna ma'al usri yusra. Ini bukan perkataan saya, bukan perkataan Nabi, tapi langsung perkataan Allah. Inna ma'al usri yusra. Inna itu adalah harfu taukid atau kata penekanan. Ini sudah pernah saya sampaikan. Kata penekanan. Inna. Sesungguhnya, betul-betul, pasti akan. Nah, itu ada inna itu ada kata penekanan. Jadi kalau kita tekanan. Inna. Ma'al usri, datang bersama kesulitan, yusra, kemudahan. Yang tanda tanya di sini Bu, kenapa Allah pakai kata maaf? Maaf itu artinya bareng, jejer bareng. Maaf itu datangnya bareng. Ana maaf umi, saya bersama ibu datang. Nah, itu bareng datangnya. Kenapa Allah pakai kata maaf? Bareng, bukan badal setelah. Berarti datang bersama dengan kesusahan, pasti bersama dengan itu Allah datangkan pula kemudahan. Terasa atau tidak terasa, terlihat atau tidak terlihat, jauh apapun dekat, pasti Allah sudah menyiapkan suatu kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Wa inna ma'al usri yusra. 2 kali di surat Al-Insyirah itu 2 kali disebutkan janji Allah. Berarti harus ditekanin lagi. Orang mampu sih ya. Nah, maka di sini kita dituntut untuk bersabar menghadapi segala cobaan yang Allah berikan. Kita dituntut untuk bersabar dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sedikit cerita itu. Di zaman Imam Al-Bukhari, Ibu nggak tahu Imam Al-Bukhari? Ibu kenal Al-Bukhari Ibu? Mira, Mirang ya, kenal itu kenalannya Al-Bukhari. Nanti Mirang Al-Bukhari. Setiap hadis kadang dengan hadis membaca hadis rawahu Al-Bukhari. Nah, itu adalah salah satu perawi hadis yang luar biasa, alim. Ternyata Ibu, Al-Bukhari itu dulu buta.
Jadi Al-Bukhari itu zaman kecilnya dia dulu buta. Pada umur 2 tahun dia tidak bisa melihat apapun itu, dia buta. Tapi di samping kebutaan itu Allah menghadirkan suatu hal yang lain, kelebihan yang tidak dimiliki oleh teman-teman sebayanya. Dia buta mata, tapi hati dan pendengarannya begitu tajam. Jadi pada suatu hari Imam Al-Bukhari datang kepada taklim, saat ini sekolah, bukan sekolah. Datang ke taklim seperti itu, kemudian duduk di kelas bersama syekhnya, bersama gurunya. Kemudian gurunya membacakan satu surat dalam Al-Quran, yaitu surat Qaf. Dibaca dari awal sampai akhir, sudah selesai. Gurunya bertanya kepada muridnya, siapa yang sudah hafal surat ini? Hal fikum man hafidh, atau hal fikum hafidh, ada yang sudah hafal? Tidak ada satu anak pun yang mengangkat tangan kecuali Al-Bukhari. Bukhari angkat tangan, anak hafidh itu saya sudah hafal, padahal baru satu kali dengar surat itu. Satu kali dengar, dia rekam, dia hafal betul. Ingat dia buta mata, tapi Allah bersama itu datangkan ketajaman hati dan ketajaman pendengaran. Mendengar itu, gurunya terkejut luar biasa. Kok bisa? Kamu itu gak bisa melihat. Bahkan untuk menghafal Al-Quran saja sulit. Kalau zaman dulu mungkin belum ada huruf Braille. Braille itu sendiri kalau titik-titiknya lebih. Titik-titik akan orang yang buta. Tapi kok bisa menghafal dengan begitu cepatnya? Akhirnya syekhnya tadi mengijazahkan kepada Al-Bukhari atau menyarankan kepada Al-Bukhari untuk belajar next level atau belajar selanjutnya. Kamu Al-Quran sudah hafal, sudah bagus. Sekarang kamu belajar hadis. Lebih sulit belajar hadis daripada belajar Al-Quran, karena hadis itu ribuan macamnya dan masih ada. Benar atau enggak? Benar atau enggak? Nah, Quran itu saja dan mudah untuk dihafalkan. Allah sudah berjanji bahwa Quran itu mudah untuk dihafalkan, betul. Maka kita nggak jarang di TV lihat orang 5 tahun hafal Quran, 2 tahun, 3 tahun hafal Quran, itu di luar nalar, itu tidak masuk. Tapi karena janji Allah, Quran mudah untuk dihafalkan, maka Quran dihafalkan. Nah, Al-Bukhari tadi diminta untuk menghafalkan hadis. Sekarang kamu belajar hadis. Suweneng sak boleh Al-Bukhari karena wis munggah kelas lah istilahnya, munggah kelas lah. Kemudian berlari pulang, berlari pulang ke rumahnya, menemui sang ibunda, mengabarkan hal itu. Senang banget, merayu terus, ibu. Saya boleh belajar hadis sama guru saya. Senangnya tak boleh. Nek cah riyen itu belajar hadis suara ya. Cah ini berikut. Senangnya nggak boleh. Kalau belajar hadis orang. Nah, kemudian mengabarkan kepada ibunya. Tapi ibunya ini bukan malah senang, tapi iba itu sedih. Ya Allah, kamu ini sudah keterbatasan, tidak bisa melihat. Quran sudah hafal, kamu sudah luar biasa. Maka ibu berkata kepada anaknya, iktafi bil Quran, sudah Quran saja, tidak usah ke hadis, kasihan kamu. Tapi ngeyel, Al-Bukhari ngeyelnya dalam hal kebaikan. Tidak ibu, saya pengen menghafalkan hadis, saya ingin sekali menjadi ahli hadis. Karena keibaan sang ibu tadi, ibu masuk kamar, kemudian menangis sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Bukhari pergi menghafalkan surat lagi. Sang ibu menangis berkata seperti ini, Ya Al-Basir, Ya ala kulli syai'in qadir. Ya Allah yang maha melihat, Ya Allah yang maha berkuasa atas segala sesuatu. A'id basiratabni, kembalikanlah penglihatan dari anakku. Satu doa yang dibacakan oleh seorang sang ibu terlelap, dan ketika Al-Bukhari menghafalkan Al-Quran di kamar sebelahnya pada surat Qaf, di dalam ayat yang menerangkan tentang penglihatan, di situ tiba-tiba Al-Bukhari terbuka matanya lebar dan bisa melihat dengan seperti kaget ibu Al-Bukhari, kok bisa tiba-tiba melihat seperti ini. Lari lagi kepada ibunya, membangunkan ibunya itu dari ibu. Saya bisa melihat. Oh, saya bisa melihat. Ibunya belum percaya. Tidak, kamu itu tidak bisa. Kamu mungkin melihat dengan hatimu. Tapi Al-Bukhari, saya bisa melihat. Terus dites.
Di baju apa, ini ada apa, ini ada apa. Dan ternyata betul bisa melihat lagi. Karena kuasa apa ibu? Doa seorang ibu. Doa seorang ibu. Masya Allah luar biasa mustajab. Salah satu doa yang mustajab adalah doa seorang ibu. Maka ibu-ibu sekalian ini doanya ini luar biasa. Kalau saya sendiri berdoa mungkin mengetok langit harus 100 kali, ibu 1 kali saja mungkin sudah bisa. Maka hati-hati ibu dalam berdoa, okay? Hati-hati dalam berdoa, terutama berdoa untuk keluarga, untuk anak, untuk suami, untuk semuanya. Hati-hati dalam berdoa, karena luar biasanya doa seorang ibu yang mustajab langsung didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pada malam hari ini kita sedikit mengulik masalah berdoa, karena ini sering sekali kita lakukan supaya lebih mendalami apa makna dari doa itu. Kita maka belajar sedikit bersama tentang doa. Ibu jamaah An-Nisa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Minum dulu ya. Yalah, buatan ngecot. Alhamdulillah rabbil alamin, ibu jamaah pengajian An-Nisa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama ibu,